Salam dan bahagia, berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat bersama saya Rainer Vincentius, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bengkulu. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang visi guru penggerak pada ruang kolaborasi modul 1.3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia sebagai fasilitator dan juga Ibu Wira sebagai pengajar praktik yang sudah memberikan ilmu, bimbingan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Adapun visi yang saya angkat pada modul ini yaitu mewujudkan generasi cerdas berintegritas dan berkarakter profil pelajar Pancasila dengan prakarsa perubahannya, yaitu mewujudkan siswa yang kreatif melalui pembelajaran matematika yang inovatif. Untuk bagian pertama, membuat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang kreatif dalam pembelajaran? Pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mendesain pembelajaran matematika yang inovatif? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, studi literatur tentang kriteria siswa yang kreatif. Dua, membuat analisis sederhana tentang siswa yang kreatif. Tiga, studi literatur tentang pembelajaran yang inovatif. Empat, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendesain pembelajaran yang inovatif. Pada bagian kedua, ambil pertanyaan. Adapun pertanyaan yang saya susun, yang pertama adalah siapa orang yang sudah melakukan penelitian tentang siswa yang kreatif dalam pembelajaran? Pertanyaan kedua, siapa orang yang sudah melakukan penelitian tentang pembelajaran inovatif? Yang ketiga, situasi belajar yang bagaimana yang menumbuhkan kreativitas siswa? Dan pertanyaan keempat, keterampilan apa yang dibutuhkan guru dalam melakukan pembelajaran yang inovatif? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama adalah mencari informasi, baik itu penelitian maupun jurnal terbaru yang membahas tentang siswa yang kreatif dan pembelajaran yang inovatif. Lalu yang kedua, mencari informasi tentang suasana belajar yang dapat menunjang tumbuhnya kreativitas siswa dalam belajar. Lalu yang ketiga adalah guru memperdalam keahlian dalam membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dengan mengikuti workshop atau belajar mandiri melalui YouTube atau belajar dari guru yang sudah mahir. Bagian ketiga, gali mimpi. Adapun pertanyaan yang sudah disusun adalah yang pertama, metode dan model pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk mendesain pembelajaran matematika yang inovatif dan menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua, setelah menjalankan pembelajaran yang inovatif, apakah siswa sudah memperlihatkan kreativitasnya dalam pembelajaran? Lalu yang ketiga, hal baru apa yang bisa saya lakukan bila siswa sudah menunjukkan kreativitas dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi metode dan model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mendesain pembelajaran matematika yang inovatif dan yang menumbuhkan kreativitas siswa. Yang kedua, merancang tahapan-tahapan pembelajaran dengan menggabungkan dua identifikasi yang didapat. Lalu ketiga, menyusun rubrik penilaian kreativitas berpikir kreatif menurut Downing atau sumber lainnya. Yang keempat, meminta siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dengan berinovasi membuat konten matematika.
Bagian keempat J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang sudah disusun adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendesain pembelajaran matematika yang inovatif yang dapat mewujudkan siswa yang kreatif. Lalu yang kedua, apa saja yang dibutuhkan, baik sarana prasarana, tindakan atau dukungan agar menghasilkan pembelajaran yang inovatif dan siswa yang kreatif. Yang ketiga, bagaimana mengukur kreativitas siswa dalam pelajaran. Maka tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama membuat rencana kerja beserta deadline waktu sebagai gambaran dalam membuat desain pembelajaran inovatif. Yang kedua, mendata kebutuhan yang dibutuhkan saat pembuatan desain pembelajaran baik itu sarana, bahan maupun narasumber yang dibutuhkan. Yang ketiga, penyusunan rubrik penilaian kreativitas, yaitu tentang berpikir kreatif. Lalu bagian terakhir adalah atur eksekusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disusun. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mendesain pembelajaran inovatif? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam menyusun rubrik penilaian kreativitas? Lalu yang ketiga, siapa saja yang akan saya libatkan dalam pengamatan kelas? Lalu yang terakhirlah, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah perubahan yang diinginkan terwujud? Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengajar rekan sejawat yang sudah memiliki pemahaman dan mendesain pembelajaran inovatif. Yang kedua adalah mengajak rekan sejawat yang sudah paham dalam menyusun rubrik penilaian kreativitas atau berpikir kreatif. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sesama guru matematika untuk menjadi pengamat dan penilai. Dan terakhir adalah menyusun kembali prakarsa perubahan yang menyangkut kebutuhan peserta didik. Demikian hasil presentasi saya, penjelasan tentang prakarsa perubahan mewujudkan siswa yang kreatif melalui pembelajaran matematika yang inovatif. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Salam dan bahagia untuk kita semua.